Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat malam kepada para siswa yang hadir malam hari ini. Saya sangat mengucap syukur kita dapat berkumpul kembali dengan para siswa angkatan 3 yang lama dan siswa angkatan 3 yang baru. Ya, malam hari ini kita akan menyambung materi pelajaran kita semester 2 di bab 5 tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita diberi kesehatan, kita masih diberikan waktu yang panjang di tahun yang baru ini untuk melakukan segala aktivitas, untuk melakukan segala hal yang kita sukai maupun hal yang tidak kita sukai. Harus fair ya. Ya, mungkin di antara kita sedang mengalami masa-masa yang penuh tantangan, ya kita bantu dalam doa, kita bantu juga dalam motivasi setiap kata-kata kita, dan mungkin di antara kita juga sedang mengalami suasana hati yang senang, kita juga patut bersyukur dan juga senang hati. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, karena ini di tahun yang baru, di semester yang baru, dan juga ini semester akhir kita. Ini semester akhir mbak-mbak sekalian, dan ini semester akhir saya sekalian. Jadi kita akan sama-sama lulus, sama-sama tamat di semester yang sama. Tapi kemungkinan besar mbak-mbak sekalian akan wisuda atau graduate lebih dulu dari saya. Nah, baik, saya rasa cukup kata pengantarnya, terlalu panjang juga susah. Dan tolong dipastikan bahwa saya bukan radio berjalan. Nah, kembali saya ingatkan materi yang telah kita pelajari pada semester sebelumnya adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya. Ini sudah kita pelajari pada semester 1 di bab 1. Apa saja kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia? Apa yang menjadi substansi atau nilai pokok dari hak asasi manusia dalam Pancasila? Lalu sering dan banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia ini tidak terselesaikan atau tidak mencapai titik solusi yang ingin didapatkan. Salah satunya itu adalah tidak tepatnya jumlah gaji yang diterima oleh karyawan itu satu. Yang kedua, banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa anak-anak Indonesia ini, generasi muda itu, pendidikan dijamin oleh negara. Setiap yang berkaitan tentang pendidikan dijamin oleh negara karena pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok untuk menciptakan, mendistribusikan kekayaan manusia, atau dengan kata lain, sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Kita juga sudah mempelajari bagaimana upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Kita sudah mempelajarinya. Salah satu bentuknya yaitu dengan cara tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dulu yang pertama. Hal yang paling mendasar adalah tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau kelompok tertentu di dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, karena hak asasi manusia berdasarkan definisinya adalah asas, dasarnya manusia. Hak dasarnya manusia itu adalah hak untuk hidup. Kedua adalah hak untuk memilih apa yang dibutuhkannya. Bukan hanya saja apa yang diinginkannya, tapi apa yang dibutuhkan si manusia tersebut. Salah satu bentuk contoh selain hidup adalah makan, itu hak dasar. Berpakaian, itu hak dasar. Memberikan ide-ide kepada kelompok, kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada negara, itu merupakan salah satu contoh hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Nah, kita juga sudah mempelajari bab 2. Ini kenapa Mbak Wahyu Widya left and join, ada masalah mungkin ya. Semoga Mbak Wahyu bisa join ya. Ini kita mempelajari bab 2. Kita telah mempelajari bab 2 tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Apa hubungannya antara pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman dengan pelanggaran hak asasi manusia? Pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia dikelola. Keuangan negara ini dikelola oleh siapa, Mbak? Keuangan negara itu dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia lah yang memiliki hak. Nah, memiliki hak serta kewajiban agar menjaga nilai mata uang Indonesia tetap kuat di kancah internasional, sekaligus juga agar dapat mengatur dan mendistribusikan keuangan negara secara equal atau merata di setiap wilayah atau provinsi di negara Indonesia. Lalu, siapa yang akan menjaga, mengamati kinerja dari pengelola keuangan negara ini, lembaga pengelolaan keuangan negara ini atau BI? Itu adalah BPK. Apa tuh BPK? BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi mereka pada dasarnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK bertugas untuk mengawasi input atau datangnya uang, output atau keluarnya uang negara di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kekuasaan kehakiman. Jadi kehakiman adalah lembaga tertinggi negara untuk menghakimi atau memberikan keputusan dalam perundang-undangan di dunia hukum Indonesia. Itu dia. Lalu di bab 3 kita sudah mempelajari tentang perkembangan pengelolaan kuasa negara di pusat dan di daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sekali lagi ya, perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Di sini ada dua hal ya. Yang pertama itu ditanyakan adalah tujuan negara Republik Indonesia. Kita sudah mempelajari mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Itu merupakan tujuan-tujuan dari banyaknya tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pengaplikasiannya atau perwujudan atau pengimplementasiannya, pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
Sekaligus juga pengelolaan kekuasaan negara di daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Artinya di sini negara dibantu oleh daerah. Negara yang saya maksud ini adalah pemerintahan di pusat atau di Jakarta. Pemerintahan pusat dulunya itu di Indonesia sistem pemerintahannya itu sentralisasi. Jadi semua itu harus berdasarkan keputusan pusat. Namun sekarang ada desentralisasi. Setiap daerah memiliki kekuasaannya sendiri untuk memajukan, mencerdaskan, dan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera di daerahnya masing-masing. Contohnya, setiap kebutuhan di daerah berbeda-beda, mungkin disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah suku atau environment atau kehidupan masyarakat di daerah masing-masing, atau kita sebut di sini di Taiwan kultur yang berbeda. Kan tidak sama environment masyarakat di Aceh dan di Sumatera Utara, atau Jawa Timur dan Jawa Barat, atau Papua Barat dan Papua, atau Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Itu pasti berbeda. Maka ada desentralisasi. Setiap negara itu memiliki hak, tapi juga memiliki kewajibannya masing-masing. Contoh ya, negara berhak mendapatkan perhatian dari pemerintahan pusat melalui APBN, meskipun kita ada APBD. Apa APBN apa? APBN itu anggaran apa? Pembelanjaan negara. APBD daerah. Nah, tapi kewajiban daerah juga ada. Wajib memberikan laporan kepada pemerintah pusat kalau misalnya ada pembangunan atau ada masalah. Selanjutnya, kita telah mempelajari bab 4. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada hakikat hak dan kewajiban warga negara. Apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita? Ini saya mau nanya nih kepada Mbak satu-satu, atau siapa aja lah yang aktif. Jadi nanti bisa nih saya tulis sebagai nilai tambah di hasil kita nanti. Apa itu hak warga negara? Bukan hak asasi manusia ya. Hak. Berikan saya satu contoh hak warga negara. Satu contoh hak warga negara. Nanti tolong ya Mbak, siapa Mbak Nuri, tolong catat namanya siapa yang menjawab pertanyaan saya. Buat aja nanti di keterangannya mahasiswa maaf, siswa yang partisipatif gitu ya. Keterangannya di bawah nanti siswa partisipatif malam ini adalah ini gitu ya. Jadi saya bisa nilai nanti. Mbak Vina bilang contoh dari hak warga negara yang pertama itu adalah hak mendapat tempat tinggal. Tuh, itu yang pertama. Terus Mbak Susiani bilang hak mendapat pendidikan yang layak. Oke. Lalu selanjutnya Mbak Susi Sukarsi mendapat penghidupan yang layak. Mantap. Ini Mbak Rini dan Mbak Eka sama jawabannya. Sama jawaban, titik komanya sama. Mbak Rini bilang mendapatkan perlindungan hukum. Mbak Eka juga bilang mendapatkan perlindungan hukum. Oh, ternyata Mbak Eka menggantinya atau menambah yang lain. Hak bebas memilih atau memeluk agama. Selanjutnya ada Mbak Tri Isnawati. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan. Ya, Mbak paham perlindungan apa sekarang ya? Mbak Hartanti, hak untuk hidup. Gitu ya. Ini Mbak Nurinya belum datang-datang ya Mbak? Atau siapa yang bisa bantu saya untuk menuliskan nama-nama siswa yang aktif, partisipatif?
Terus Mbak Hartanti bilang hak untuk hidup ya, sudah tadi. Lalu Mbak Yuli Purnamasari, hak atas pekerjaan dan penghidupan, tambah N Mbak ya. Mbak Fitriatul Hasanah bilang mendapatkan pekerjaan yang layak. Mbak Cynthia Sari, wah ini menarik nih, hak membentuk keluarga. Wah, keluarga dibentuk ya Mbak. Dan melanjutkan keturunan. Wow. Mbak Cynthia sepertinya sudah siap-siap ini. Melanjutkan ke jenjang yang lebih pasti. Selanjutnya Mbak Susanti, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak ya. Tadi ada penghidupan yang layak, sekarang kehidupan yang layak. Yo, ada lagi yang ingin menambahkan? Sepertinya lagi sibuk-sibuk chatting. Sebentar ya Mbak, ada mahasiswa kita yang chat saya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Kenapa nih? Hak untuk tidak diperbudak, kata Mbak Cynthia. Oke. Mbak Susanti bilang hak untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan pendapat ya. Ya, itu merupakan hak warga negara. Baik, terima kasih kepada mbak-mbak sekalian. Oh, ini ada lagi Mbak Susi Sukarsih menambahkan hak memilih anggota DPR, gubernur, capres, dan wapres. Wow, ini nampak nih pelopor-pelopor politik bersih ya. Baiklah. Nah, itu merupakan hak warga negara ya. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah, oke, Mbak Cynthia menambahkan hak memiliki KTP. Selanjutnya saya akan bertanya, berikan satu contoh kewajiban warga negara. Satu contoh kewajiban warga negara. Nanti saja saya catat ya kalau begitu. Mbak Hartanti bilang wajib bayar pajak. Wah, ini nampak nih yang sering bayar pajak nih. Lalu Mbak Rini juga bilang membayar pajak. Mbak Fitriatul Hasanah, menjaga nama baik Indonesia dengan cara apa Mbak? Mbak Vina, wajib mengikuti peraturan yang ada. Contohnya, Mbak Susiani, mentaati peraturan hukum yang berlaku. Ya, contohnya. Mbak Saryanti, memakai produk dalam negeri. Oh ya, itu kewajiban ya Mbak. Mbak Susiani, ya, membela negara. Mbak Cynthia, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Oke. Pertanyaan saya, kewajiban warga negara. Ya, tapi bisa lah ya. Atau wajib menghormati hak warga negara orang lain juga bisa. Selanjutnya, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ya, contohnya wajib mentaati hukum yang berlaku. Itu tadi Mbak Yuli ya, nih Mbak Susanti. Mbak Siti, menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan. Betul.
Mbak Lili, hak mencintai dan dicintai. Waduh, mencintai dan dicintai ini pengalaman nih banyak nih Mbak Lili nih. Contohnya ya Mbak Susani, memakai helm bagi pengendaraan bermotor. Iya, itu merupakan salah satu contoh warga negara ya, kewajibannya. Mbak Tri, membela negara dari serangan musuh. Wah, kita punya musuh berarti. Mbak Susani, ini contohnya Pak, pakai helm. Ya, Mbak Susanti, wajib belajar. Ya, belajar juga merupakan suatu kewajiban. Kenapa kita harus wajib belajar, Mbak Susanti? Ini yang bagus nih. Maksudnya unik jawabannya. Kenapa wajib belajar? Padahal negara itu menjamin. Kalau sudah menjamin berarti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Tapi kenapa di sini Mbak Susanti? Mari kita diskusikan bersama. Kenapa di sini Mbak Susanti mengatakan wajib belajar? Jawabannya tidak salah, tapi saya ingin bertanya. Itu Mbak Saryanti apa tuh? SNE, Standar Nasional Indonesia, Mbak. Mbak Lili Herlina. Wajib menghargai pendapat dan apa? Apresiasi, Mbak. Wajib menghargai pendapat atau mengapresiasi pendapat orang lain. Itu mungkin maksudnya Mbak Lili ya. Lalu Mbak Saryanti, ya katanya SNI itu Standar Nasional Indonesia. Lalu Mbak Siti bilang wajib belajar 9 tahun. Ya, sekarang pemerintah sudah menaikkan tidak lagi 9 tahun. Tapi berapa tahun coba, ada yang tahu? Ya, Mbak Lili katanya. Ya, betul ya. Ya, betul. Mbak Cynthia, Mbak Susi, Mbak Vina bilang sekarang pendidikan di Indonesia itu wajib belajar 12 tahun. Dulunya itu wajib belajar 6 tahun. Kedua, wajib belajar 9 tahun. Sekarang wajib belajar 12 tahun. Lalu di sini Mungi, wajib turut serta dalam pembangunan bangsa. Wajib melaksanakan pemilu. Nah, ini pernyataannya unik nih. Mbak Siti bilang melaksanakan pemilu. Mana yang benar? Wajib mengikuti pemilu atau punya hak mengikuti pemilu? Mana yang betul nih? Ayo. Ya, tunggu dulu ya, jangan dijawab dulu ya. Wajib mengikuti pemilu itu atau berhak mengikuti pemilu? Ini kata Mbak Siti mengikuti katanya. Tadi melaksanakan, mana betul? Pak Mugi bilang pemilu itu hak. Pak Cynthia bilang hak. Pak Mugi bilang berhak mengikuti pemilu. Berhak mengikuti pemilu. Pak Cynthia juga bilang gitu. Mbak Rini bilang punya hak. Mbak Siti bilang berhak bagi yang sudah punya KTP. Wah, ini jawabannya lebih spesifik. Mbak Eka bilang berhak. Mbak Yuli juga bilang berhak ya. Nah, sekarang gini pertanyaan kedua. Wajib melaksanakan pemilu, berhak melaksanakan pemilu. Ya, selamat malam Mbak Nuri. Mbak Nuri nanti tolong bantu saya lihat nama-nama siswa yang aktif memberikan respon di grup ini, karena sudah ada pertanyaan sesi pertanyaan tanya jawab. Jadi tolong dicatat nama-namanya aja. Catat aja 1 kali gitu. Jadi saya bisa lihat oh ini namanya ini aktif, ini namanya ini hari ini yang aktif gitu. Yang partisipatif. Jadi nanti di kertasnya nanti tolong dibuat siswa
Oke, partisipasi siswa gitu. Jadi tulis namanya, misalnya namanya adalah Mbak Nuri, tuliskan namanya Nuri. Mbak Susiani, tulis namanya Mbak Susiani, dan seterusnya. Hanya yang merespon saja ya Mbak ya. Jadi saya tahu siapa-siapa aja yang merespon, sehingga itu menjadi nilai tambah Mbak-mbak sekalian nantinya untuk nilai-nilai akhir semester. Sekaligus tadi saya sudah bilang, tolong didata siapa yang aktif, mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, siapa mahasiswa yang izin atau memberikan pernyataan izin, lalu siapa siapa siswa yang tidak memberikan keterangan. Ya, sekarang berapa pertanyaan sekarang, kata Mbak Nur. Oh, sekarang sudah berapa ya? Sudah dua pertanyaan, tapi tidak usah dibuat datanya per pertanyaan Mbak Nuri. Jadi maksud saya begini, tulis nanti di dalam kertas, dibuat situ siswa yang berpartisipasi. Sudah, tulis aja namanya. Nanti kalau Mbak Nuri ada baca nih, ada misalnya seperti wajib melaksanakan pemilu gitu kan, ada respon-respon seperti itu, mengikuti pemilu itu hak, terus berhak mengikuti pemilu. Catat aja namanya gitu, tapi tidak usah 2 kali, hanya sekali saja. Ada pertanyaan Mbak Nuri? Oh, tidak, tidak. Baik. Hmm. Gini, yang jadi masalah, maaf saya baru Oh sedikit. iya ya, oke. Jadi Mhm, gini Mbak, saya minta tolong sama Mbak Widya untuk mendata partisipasinya itu dikarenakan di buku saya mhm. tidak muncul nama siapa-siapa yang aktif. Hmm. Itu Mbak bedanya. Wah, itu Mbak Widya. Mbak Widya atau Mbak ini, Mbak Rina, Ibu Rina itu oke, siapa aja yang mau membantu itu partisipasinya. Hmm, mhm. Nah, baik, sekarang saya akan bertanya siapa yang akan bersedia membantu Mbak Nuri. Oh, Mbak Cynthia katanya bisa. Jadi Mbak Cynthia aja yang akan nuliskan nanti siapa yang siswa-siswa yang aktif atau berpartisipasi menjawab pertanyaan saya. Baik. S- Hanya iya, saya minta tolong hanya siswa yang berpartisipasi, Ya, saja absensi saya bisa. ya, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya tegaskan, Mbak Nuri akan melakukan absensi, tapi untuk siswa yang berpartisipasi akan dilakukan atau dicatat oleh Mbak Cynthia mulai semester ini ya. Jadi Mbak Cynthia kita harapkan juga untuk hadir dalam setiap sesi atau setiap pertemuan PPKN. Baik, terima kasih Mbak Nuri. Ya, baik, ya saya lanjutkan lagi ya. Ini Mbak Serianti bilang wajib dan berhak mengikuti pemilu bagi yang sudah memiliki KTP. Waduh, waduh, waduh. Bagaimana ini bahasanya Mbak? Wajib dan berhak mengikuti pemilu bagi yang sudah memiliki KTP. Oke. Berikan saya satu contoh ya Mbak. Mbak Siti bilang, setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu secara langsung, bebas, rahasia, dan adil. Atau singkatannya itu adalah Luber dan Jurdil. Ya Mbak Suti, ya Mbak Nuri, Mbak Cynthia katanya bisa. Ya pakai laptop biasanya bisa. Ya, ya, terima kasih Mbak Cynthia. Baik, pertanyaan saya tadi coba berikan salah satu contoh kewajiban warga negara. Ya, bagus sekali. Tapi tadi pertanyaan saya sepertinya ada yang nggak dijawab ya. Wah, itu ya pertanyaan saya tadi. Jadi jawabannya sebenarnya setiap warga negara wajib melaksanakan pemilihan umum. Karena pemilihan umum itu pemilihan 5 tahun sekali. Jadi siapa lagi yang akan melaksanakan pemilihan umum kalau warga negara itu tidak berperan aktif untuk melaksanakan? Tapi satu sisi juga itu merupakan hak warga negara untuk memilih atau tidak memilih pasangan yang ada dalam pemilihan umum itu. Nah, sedikit komplikatif ya. Tapi ada sisi wajibnya, ada sisi haknya. Haknya ya kita kalau nggak mau milih nggak apa-apa. Tapi sebagai warga negara yang baik kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemilu. Karena berdasarkan undang-undang kita memiliki pemilihan umum selama 5 tahun.
Masa hanya untuk 5 tahun dalam waktu 1 hari kita tidak bisa meluangkan waktu? Begitu banyak hari yang disediakan, 365 hari, 1 hari 24 jam, pastinya bisa. Kalau haknya memilih calon, tapi kewajibannya juga melaksanakan pemilihan umum. Ya, siapa lagi akan melaksanakan pemilihan umum kita? Tentunya kita sendiri sebagai warga negara. Kalau wajibnya memilih pemimpin, jadi begini Mbak, tidak wajib, itu hak kita gitu. Makanya nanti kan ada namanya golongan putih atau golput. Nah, golongan putih ini golongan yang tidak memilih gitu. Yaitu karena mereka memiliki hak, kita memiliki hak yang sama untuk dipilih atau memilih. Kan ada gitu, pernah dengar ya? Hak untuk dipilih atau juga memilih. Tapi kita juga berhak untuk tidak memilih. Tapi bukan berarti kita melupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk ikut serta melaksanakan pemilihan umum. Contohnya ya, paling tidak mengawasi, itu kan juga salah satu bentuk kewajiban. Tidak mengganggu ketertiban selama pemilihan umum, itu kan salah satu kewajiban. Atau tidak menghapus pemilihan umum. Nah, itu kan juga salah satu bentuk kewajiban. Itu dia. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kewajiban warga negara dan juga banyak contoh yang telah Mbak katakan tentang hak warga negara. Lalu bisa seperti yang kata Mbak sekalian, bisa jadi semua jawaban-jawaban itu berdasarkan pengalaman gitu. Ada haknya tapi diingkari oleh negara. Negara yang saya maksud ini oknum. Oknum itu dari bahasa lainnya itu adalah staf-staf pelaksana yang bekerja di dalam pemerintahan. Itu mengingkari kewajiban warga negara. Salah satu contoh, kita bayar pajak. Nah, ini kita bayar pajak terus, tapi kita nggak dapatkan hak. Nah, contohnya, apa itu Mbak Nuri? Saya sudah meniki. Dalam maksud saya yang mengingkari itu yang jenis pemilihan pemilu yang memiliki KTP diwajibkan untuk memilih pemilihan presiden ya kan tadi yang disebutkan oleh Miss Gaza. Lanjut. Tapi ada yang mengatakan diwajibkan bagi yang memiliki KTP nomor 1. Itu pemilihan pemilu tetapi rakyat Indonesia perwakilan suara Indonesia tinggal memiliki KTP tapi belum hak yang namanya mengikuti pemilu. Hmm, baik, baik saya jelaskan lagi Mbak. Baik yang sudah memiliki ini gini. Memang yang berhak bukan wajib Mbak. Berhak mengikuti pemilu adalah orang yang memiliki KTP. Tapi tidak wajib. Karena sampai saat ini yang saya tahu tidak pernah ada kata wajib untuk mengikuti pemilu. Kalau wajib untuk mengikuti pemilu berarti setengah dari penduduk Indonesia yang tidak mengikuti pemilu pada pemilihan umum sebelumnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Karena setiap kata wajib itu ada hukuman. Kan wajib. Artinya harus. Kalau berhak, kalau hak katanya kan ya udah, antara mau dilakukan tidak dilakukan juga tidak apa-apa karena itu haknya kita gitu. Nah, makanya kalau Mbak juga tidak ikuti pemilu nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Alangkah lebih baiknya, makanya dikatakan pemerintah alangkah lebih baiknya kita menggunakan hak kita untuk memilih. Kalau Mbak ada dengar waktu masa-masa pemilu itu selalu pemerintah pergunakan hak kita untuk memilih. Pasti ada itu di iklan. Mhm. Mhm. Ya, wajib karena setiap pembangunan yang ada itu juga pada dasarnya berasal dari pajak. Jadi setiap warga negara itu membayar pajak. Jadi gini, skemanya yang paling simple ya, saya kasih contoh. Kita ada berlima orang. Sudah, kita ini kan punya keuangan yang berbeda. Ada misalnya saya dari golongan ketiga, golongan rendah. Ada 3 golongan, rendah, menengah, atas. Saya golongan rendah, golongan ketiga. Ada 2 orang, golongan menengah, 2 orang, golongan atas. Kita ini kan berkawan, salam satu grup. Nah,
Satu grup ini kita katakan adalah negara. Nah, kita ini kan membangun grup, kita ini akan membangun atau berkeinginan membangun grup yang kompeten, grup yang sangat kooperatif atau sangat kompak di antara grup-grup yang lain. Nah, kita bayar nih patungan. Nah, tapi nilai patungan itu sama semua gitu. Ada dua skema pajak. Ada yang sama, ada yang berbeda berdasarkan gajinya masing-masing. Nah, kalau dulu itu kita bayarnya sama rata. Jadi saya gajinya 100, saya akan bayar 25. Yang sana gajinya 1 juta akan dibayar 25. Tapi sekarang gaji saya 100, saya akan bayar 25 berdasarkan undang-undang, dan yang kaya tadi punya gaji 1 juta akan dibayarnya 250.000 berdasarkan undang-undang misalnya. Nah, uang pajak ini karena kewajibannya tadi kita bayar pajak akan didistribusikan ke kita juga gitu. Dipukul rata gitu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi itulah fungsi pajak. Itu contoh kecilnya. Kalau contoh besarnya itu saya sarankan baca di Google. Bukan maksud saya apa. Itu salah satu contoh kecil yang bisa saya kasih tahu. Nah, makanya dikatakan pajak itu berguna untuk pembangunan. Karena siapa yang membayar semuanya? Rakyat juga. Makanya bayarlah pajak. Karena rakyat juga yang bayar. Jadi semua uang yang mengalir dalam pemerintahan Indonesia ini adalah uang-uang kita gitu. Terlepas dari usaha kita juga menjual produk-produk ke luar negeri atau mengekspor. Ya. Oke, saya baca dulu nih pesan. Oh, sekali jangan disingkat gitu, kata Mbak Siti. Kata Mbak Lili, maaf. Terus Mbak Susi, mikrofonnya. Oh, iya ya. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Kita menggunakan sistem pemerintahan masyarakat demokrasi atau madani ya. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan satu lagi bersama rakyat. Nah, itulah contoh-contoh dari kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Jadi jangan salah perspektif ya. Pemilu wajib dilaksanakan, tapi kita berhak untuk memilih atau tidak memilih. Gitu. Hak tidak memiliki namanya hukum, atau hukum yang saya maksudnya adalah punishment atau hukuman karena tidak melakukan. Tapi kewajiban, yang namanya wajib, memiliki hukuman. Kalau tidak dilaksanakan akan dihukum gitu. Iya, benar Mbak Nuri, dari rakyat untuk rakyat bersama rakyat. Nah, lalu bagaimana upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, salah satu contohnya itu adalah kesadaran diri masing-masing. Itu yang pertama. Tidak bisa kita bilang sama orang lain kalau kita harus, misalnya gini, ya jangan lagi tuh mbak nggak boleh gitu, itu kan udah kewajiban kita. Nah gitu kan, kita jangan tunjuk orang dulu gitu, tapi kita mulai dari kita tunjukkan bahwa seperti ini mbak sebenarnya yang harus kita lakukan, bayar pajak. Nah, jadi berbeda bahasanya. Kalau jangan begitu mbak, itu berarti kita sudah menunjuk dan melarang. Tapi kalau bahasanya lebih persuasif, begini mbak, seharusnya kita bayar pajak begini gini. Jadi ada kalimat mengajak. Itu sebenarnya gampang, itu berbicara tentang mindset atau pola pikir ya, cara pandang kita memandang sesuatu. Kita bisa memandang satu benda itu seperti handphone, betul handphone, tapi tidak semua akan memandang handphone itu sebagai handphone. Ada yang memandang itu sebagai kalkulator, ada yang memandang itu sebagai Facebook untuk chatting-chattingan doang, ada yang memandang handphone itu hanya sebagai telepon dan SMS, ada yang memandang handphone itu sebagai mainan, ada yang memandang handphone itu juga sebagai browsing internet dan sebagainya, yang nonton YouTube Korea apa-apa begitu dan sebagainya.
Jadi itu berbicara tentang perspektif, mindset, dan pola pikir ya. Nah, lalu upaya penanganan pelanggaran hak kita itu selain dari diri kita adalah harus adanya reformasi hukum. Jadi sistem hukum itu harus diganti atau diperbaiki, bukan diganti, diperbaiki. Jadi harus diberikan sanksi yang tegas kepada yang berusaha mengingkari atau melanggar. Ya, tergantung pada mata masing-masing yang memandang. Ya, benar. Nah, akhirnya sampailah kita kepada bab bab 5, peran Indonesia dalam hubungan internasional. Baik, sebelum saya sambung lagi, saya akan minta istirahat sekitar 5 menit ya Mbak. Saya seperti biasa 5 menit, jadi Mbak juga bisa istirahat selama 5 menit. Saya akan kembali lagi. Saya akan ngambil air minum bentar. Baik, kalau begitu ya, terima kasih Mbak Rini tadi sudah mengirimkan ya, terima kasih Mbak Rini. Dan baik, sekarang kita akan mempelajari bab 5, peran Indonesia dalam hubungan internasional. Halaman 145. Nanti Mbak Eka tolong dimasukkan mbak-mbak yang lainnya dalam satu grup ya Mbak. Yang grup kita pribadi kemarin Mbak Eka, yang dibuat sama Mas Jono ya. Ini singkat cerita, saya sangat suka lagu yang satu ini. Lagu klasik. Tentang bab 5, peran Indonesia dalam hubungan internasional. Baik. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Oh iya, dari angkatan 3 ya. Ya benar, yang dari angkatan 3 ya. So not. So I am not. Okay, so not me. Yeah, same. Okay. Maksudnya ada grup PKN angkatan 3. Itu nanti kawan-kawannya seperti Mbak Sinti akan memasukkan. Nah, siapa yang bersedia untuk memasukkan kawan-kawan dari angkatan 3 yang baru? Ada grup pribadi, jadi di situ nanti bisa kawan-kawan kirimkan tugasnya di sana. Jadi kawan-kawannya, oh sudah dimasukkan ya. Maksudnya semua siswa yang ada dalam PKN angkatan 3 sudah masuk di situ ya. Ada grupnya Mbak. Mhm, 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 mhm.
Mm-mm. yang enggak Mm-mm. Tegaskan lagi ya. Jadi nama grup kita itu adalah PKN Angkatan 3 Semester 5. Tolong kepada adminnya diganti jadi PKN Angkatan 3 Semester 6 ya. Ini nama grupnya sementara ini PKN Angkatan 3 Semester atau PKN A3 Semester 5. Itu jadi kawan-kawan yang merasa belum masuk ke dalam grup ini silakan untuk join ke dalam grup dan akan di joinkan di dalam grup. Dan bagi kawan-kawan yang merasa kawannya belum masuk, Mbak yang merasa kawannya belum masuk, silakan juga dimasukkan ke dalam grup. Jadi benar seperti kata Mbak Nuri, bahwa ini bukan hanya kewajiban pengurus saja, tapi juga kewajiban kita bersama untuk memanggil kawan-kawan ke dalam grup, sehingga nanti tugas-tugasnya bisa saya nilai secara pribadi. Terkecuali misalnya kewajiban sekretaris apa, misalnya absensi dan sebagainya, bendahara mengutip uang, dan ketua mengkoordinasikan setiap siswa yang berurusan tentang KPC kepada staf-staf atau manajemen atau manajer-manajer yang ada di KPC. Itu satu. Baik, kalau begitu the problem is solved. Ya. Oh, Mas Priyono ya. Oh, baik. Nanti kita bisa bantu ya Mbak, tolong hubungi Mas Priyono-nya. Atau biarkan aja gitu semester 5 nggak apa-apa. Tapi kalau diusahakan bisa diganti jadi semester 6 gitu. Tapi tidak masalah. Itu tidak akan menjadi hal yang besar. Yang penting kawan-kawannya semua bisa join. Ya. Baik, kita masuk ke dalam bab 5. Peran Indonesia dalam hubungan internasional. Dikatakan bahwa setiap negara ternyata termasuk Indonesia sangat sulit untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Seperti halnya juga manusia kan, negara mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sumber daya yang dimilikinya, karena sebenarnya sifatnya juga terbatas. Setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut. Ini perhatikan. Jadi setiap negara itu membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, setiap negara harus mengembangkan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Perhatikan ya, mengembangkan hubungan. Salah satu contohnya itu ASEAN. Apa itu ASEAN? Yaitu negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama di ASEAN merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Nah, untuk dapat mengevaluasi peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, maka kita akan mempelajari pertama makna hubungan internasional. Jadi, secara umum hubungan internasional itu diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut mempunyai makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara.
Maksudnya itu adalah lingkup internasional. Juga dikatakan hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Ini contohnya ya, kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya. Maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam meminta bantuan dari negara lain. Contoh konkret akan saya kasih satu. Siap-siap, nanti akan saya tanyakan nih kepada mbak-mbak sekalian. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan membuat kerjasama melalui TITO atau trading atau perdagangan. Nah, salah satunya adalah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan dan pelajar Indonesia ke Taiwan. Itu merupakan salah satu contoh konkret bahwa hubungan internasional memiliki manfaat dan juga memiliki jawaban bagi kedua negara. Taiwan mendapatkan jawaban, misalnya mereka membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten di Indonesia, dari Indonesia, maka mereka mendapatkannya. Banyak tenaga kerja kita di Indonesia yang bekerja, bahkan yang berkuliah. Sebagai gantinya, Indonesia membutuhkan kerjaan, karena di Indonesia kerjaan itu sangat sulit didapat, informasi juga sangat sulit didapat. Maka jawaban yang dapat Indonesia, ternyata ada negara yang memberikan peluang untuk warga negara Indonesia dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih mudah. Nah, itu adalah salah satu bentuk manfaat dari hubungan internasional. Pertanyaan saya, berikan salah satu contoh yang simple, ya, selain contoh yang saya katakan, yang merupakan contoh hubungan internasional sekarang. Jadi soalnya begini, tadi saya katakan contohnya itu antara Indonesia dan Taiwan, berbicara tentang ketenaga kerjaan, ya, warga Indonesia yang mendapat pekerjaan dan Indonesia mendapatkan pengurangan pengangguran. Itu merupakan salah satu contoh hubungan internasional. Itulah jawabannya, itulah manfaat dari hubungan internasional. Sekarang pertanyaan saya adalah, tolong berikan salah satu contoh negara mana dengan negara mana memiliki hubungan internasional atau kerjasama internasional dalam bidang apa, gitu. Nah, jawabannya dari Mbak Susiani, Indonesia dan Iran. Contoh kerjasamanya apa, Mbak? Mbak Vina bilang Afrika, pengiriman tentara Indonesia ke Afrika. Oke, bisa. Politik maksudnya bagaimana, Mbak? Lebih spesifik. Mbak Cynthia bilang penjualan bahan pokok kebutuhan manusia. Contohnya negara apa dengan negara apa? Mbak Fitriatul, ekonomi Indonesia dapat pinjaman dari luar negeri. Oke.
Kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat. Oke, bisa juga. Hubungan internasional bidang ekonomi Indonesia dan Malaysia. Ya, benar. Kerjasama di bidang sosial, misalnya ILO, AIRO, WHO, UNICEF. Ya, benar. Kerjasama bilateral dengan Arab Saudi. Ya, benar ya. Taiwan dan Indonesia, toko Indomie sudah bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Maksudnya apa nih? Taiwan ya. Indonesia dengan Jepang dalam bidang kehutanan. Oke. Ada lagi? Ya, saya rasa itu ya contoh-contoh dari hubungan internasional. Ya, tadi sudah Mbak, Indonesia Iran dalam bidang ekonomi ya. Nah, sebagai info kewarganegaraan, komponen yang harus ada dalam hubungan internasional itu ada 4 paling tidak. Yang pertama itu adalah politik internasional atau international politics. Kedua adalah studi tentang peristiwa internasional, the study of foreign affairs. Ketiga, hukum internasional, international law. And 4, organisasi administrasi internasional, International Organization of Administration. Ya, Indonesia Thailand dalam bidang pertanian. Ya, Indonesia dengan Singapura kerjasama pengobatan kanker. Ya, untuk memperluas pemahaman kita tentang ketiga konsep tersebut, seperti politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional, maka dipaparkan bahwa politik luar negeri, ini pengertiannya ya, ada di halaman 144. Silakan nanti dibuka di bukunya. Kalau mau mendownload, silakan download di dalam grup angkatan 3 semester 5 PKN angkatan 3 semester 5. Yang pertama itu adalah politik luar negeri, adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai atau tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Sekali lagi, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, selanjutnya politik internasional merupakan politik antar negara, mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara dalam organisasi tertentu. Itulah yang dimaksud dengan politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Baik. Sepertinya saya lupa untuk menuliskan soal di sini. Tugas 1. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Benar, tidak ada soalnya. Harusnya saya tulis ya. Nanti akan saya upload soal yang baru.
Baik, lalu selanjutnya pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara di dunia. Salah satu contohnya itu adalah suasana Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Ini juga merupakan bukti ya hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Terus ternyata dikatakan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi suatu negara itu dapat menjalin hubungan dengan negara lain jikalau atau manakala sebenarnya kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui baik secara de facto maupun secara de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi negara lain. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri oleh suatu negara, tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi faktor internal tadi kekhawatiran terancam kelangsungan hidup karena ada intervensi atau kudeta. Faktor eksternal itu adalah hukum alam yang tidak dapat dipungkiri ya. Ketergantungan ekonomi. Ya, sama-sama Mbak Yuli ya. Sebenarnya kelas kita akan selesai dalam waktu 5 menit lagi. Jadi ya Mbak Yuli terhitung hadir ya, tidak izin. Oke. Sampai mana saya tadi? Oke. Faktor eksternal ya tadi. Itu juga seperti masalah-masalah keadaan alam, gempa bumi. Itu kan bukan sesuatu yang memang kita buat, tapi memang keadaan alamnya memanggil seperti itu. Jadi itu juga merupakan faktor eksternal. Ya. Ya Mbak Nuri, masuk catatan, masuk kelas ya. Jadi Mbak Yuli masuk. Karena sebentar lagi ya kita akan bubar jam 11. Oke, selanjutnya pembangunan hubungan internasional bagi bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan, dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Apa itu? Kalau bilateral artinya hubungan satu negara dengan satu negara. Regional berarti berbicara tentang kawasan, contohnya ASEAN, Asia Tenggara. Multilateral seperti UN, United Nation, atau bahasa Indonesianya disebut sebagai, ada yang tahu? Nah, ini pertanyaan saya ini agak-agak mengejutkan ya. United Nation atau dengan kata lain disebut sebagai waduh. Pak Lili bilang daerah istimewa. Istimewa apa Mbak? Yogyakarta.
Iya katanya. Hahaha. Mbak Susi bilang negara kawasan Asia katanya. Waduh, ada lagi masuk DKI. Kita bukan berbicara tentang provinsi ya Mbak, kita berbicara tentang kawasan multilateral, persahabatan multilateral. Contohnya seperti United Nation atau dengan kata lain disebut sebagai, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai titik-titik. Mbak Susiani bilang persatuan negara. Ya, betul sekali Mbak Ratna. PBB, apa itu? Pembayaran pajak bangunan, ya? Bukan. Ya, Mbak Susi. Persatuan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa. Mana yang betul? Ayo. Saya tidak akan menjawab. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Ya, jadi itu tadi saya seperti katakan bilateral contohnya Indonesia Malaysia, regional seperti ASEAN, multilateral seperti PBB. Nah, melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebebasan yang demokratis, membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dengan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, malam Mbak Atun, kita kita akan segera menyelesaikan kelas kita. Nanti Mbak bisa lihat di dalam rekaman ya kalau gitu ya Mbak. Tuh push up katanya, kata Mbak Vina Mbak. Terus membentuk satu persahabatan yang baik antar negara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, sekaligus juga mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, terus memperoleh barang-barang yang diperlukan dari negara untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila dasar dan filsafat negara kita. Baik, saya pikir sampai sini dulu pembahasan kita mengenai bab 5 tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional, makna hubungan internasional dan pentingnya hubungan internasional. Kita akan lanjutkan kelas kita pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita bubar, jika ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin dipertanyakan, saya berikan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Dan juga saya ingin ingatkan kepada Mbak Nuri untuk mengirimkan nama-nama absensi mahasiswa yang hadir, mahasiswa yang izin, mahasiswa yang tidak ada keterangan. Iya Mbak, saya usahakan secepat mungkin. Apa itu pertanyaannya? Mbak Nuri tolong juga ya
Oh iya, baiklah, kalau misalnya Mbak Nuri mau buat absensinya dalam bentuk Excel, terus Mbak Nuri catat siapa-siapa yang hadir, itu lebih bagus. Jadi sangat membantu saya. Baru setelahnya kirimkan ke saya. Jadi saya bisa data, terus saya bisa bagikan nilai siapa saja yang hadir. Jadi nilainya itu lebih objektif gitu ya, lebih tepat sasaran. Terus nanti Mbak Cynthia tolong kirimkan juga ya nama-nama siswa yang aktif, maaf, nama-nama siswa yang berpartisipasi menjawab. Oh, jadi Mbak Nuri juga sudah mendapatkan. Jadi mana nih? Saya bingung. Baik, berarti Mbak Nuri juga sudah menulisnya ya. Ya, kalau begitu terima kasih juga Mbak Nuri, bisa dikirimkan ke saya segera. Oke, kalau begitu. Oke, Mbak Cynthia juga sudah mengirimkan ke saya, kata Mbak Cynthia. Mbak Lili juga menyarankan. Mbak Nuri sudah. Waduh, banyak juga ya yang ingin berpartisipasi. Ya udah, mana-mana kirimkanlah ke saya. Mana-mana pun itu akan saya lihat dan saya baca siapa-siapa yang aktif berpartisipasi. Ya, Mbak Lili ya. Ya, betul Mbak Nuri. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih juga Mbak Cynthia. Ya. Baiklah kalau begitu. Aha, halo. Ya. Oke, silakan Mbak. Baik, saya usahakan untuk dijawab. Mhm, 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 mhm. Hmm, Pertanyaannya, mhm, 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 hmm. Baik. Sekarang itu ada 2 atau 3 pertanyaan yang saya dengar tadi. Oke, yang bisa saya jawab pertama, mungkin saya tidak akan masuk ke dalam kasus penistaan agama karena itu bukan agak, itu terlalu sensitif. Nah, jadi secara politis saya akan menjawabnya. Kasus-kasus di Indonesia ini bukan hanya kasus tentang DKI Jakarta, sebenarnya itu sudah banyak, sudah banyak dari sebelum adanya kasus yang di DKI sekarang ini sudah ada. Dimanapun itu berada, selama dengan berhubungan dengan politik, maka akan dipolitisir atau dipolitisasi.
Kita bisa bilang contohnya begini. Hmm, baik. Indonesia ini sebenarnya negara yang mantap, strategis. Strategis dan mantapnya begini. Mempunyai kekayaan alam yang tinggi, yang banyak. Sudah. Strategis. Dia berada di secara geografis ya. Dia berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dia juga berada di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia. Indonesia ini posisinya sangat strategis, kekayaannya sangat melimpah. Yang menjadi kelemahan di Indonesia itu adalah masyarakatnya, bukan kekayaan alamnya. Kekayaan alam kita sudah sangat mumpuni dan sangat menyokong kita menjadi negara yang maju dan kuat, terutama di bagian Asia. Kedua, makanya dikatakan Indonesia menjadi macan Asia. Jadi, sekarang yang menjadi PR kita bersama adalah harus meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pendidikan. Negara-negara maju ini mengutamakan dan memprioritas segala sesuatu di atas pendidikan. Makanya kalau kita lihat negara-negara maju tidak akan mudah mempercayai sesuatu tanpa melakukan namanya riset atau penelitian. Terutama berita-berita. Di negara-negara maju itu berita itu sangat diperhatikan secara krusial, tidak diperhatikan secara mentah-mentah. Karena kelompok tertentu maka itu akan didukung di berita atau apa segala macam. Tidak. Lebih kepada penelitian apakah itu betul atau tidak. Maka itu akan diteliti secara objektif, secara murni, secara pure. Itulah yang menjadi tugas kita bersama. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemahaman bahwa pentingnya kesadaran sebagai warga negara yang demokratis. Karena kebanyakan negara, terutama di kampus-kampus, itu bahkan tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah ajaran yang sesat. Kita belum berdemokrasi. Demokrasi itu merupakan ajaran negara barat. Dan sekian, terima kasih. Nah, tidak ada manfaat, kita tidak bisa menyalurkan pendapat, menyalurkan ide. Nah, sampai kadang saya bertanya, loh, ini yang bikin poster kok bisa menyalurkan ide? Yang bikin poster kok bisa ngomong? Yang bikin poster kok bisa menempelkan posternya di dinding-dinding mading, majalah dinding kampus? Kan dibilangnya demokrasi nggak ngasih kebebasan. Demokrasi itu yang sesat, tapi dia menggunakan demokrasi secara tidak langsung. Jadi ada namanya perspektif atau pandangan. Nah, ini yang harus dibenarkan, ini yang harus diperbaiki, sehingga perspektif-perspektif ini dapat direduce atau dikurangi dalam kehidupan berbangsa kita. Masalah-masalah seperti politisasi itu karena masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kalau misalnya masyarakat Indonesia itu banyak memiliki pekerjaan, dia tidak akan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan menghabiskan waktu dan tenaga untuk berpikir. Karena apa? Karena mereka-mereka yang ada di dalam televisi sekarang ini belum tentu memikirkan kita yang menonton mereka, yang mendengarkan berita di depan televisi atau radio atau handphone. Kita menghabiskan waktu kita, yang sementara itu seharusnya kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih berguna bagi kehidupan kita. Itu yang dilupakan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, tidak semua, tapi kebanyakan itu repot mengurusi hal yang tidak penting atau tidak berguna bagi kehidupannya, kehidupan keluarganya. Itu yang harusnya menjadi PR kita gitu. Kita sibuk mengurusi urusan orang gitu. Sementara apakah urusan kita sudah selesai? Apakah urusan kita dengan mertua kita sudah selesai? Apakah urusan kita dengan anak didik kita sudah selesai? Apakah urusan kita dengan anak-anak kita sudah selesai? Apakah urusan kita dengan kawan-kawan kita sudah selesai? Itu dia. Baru kita bisa menyelesaikan urusan lebih besar, urusan negara gitu. Karena kita tidak akan tahu kalau bicara tentang politik banyak hal. Dia akan bisa berkata manis di depan tapi buruk di belakang, atau bisa dia berkata buruk di depan tapi manis di belakang. Kita tidak akan pernah tahu kalau misalnya berbicara tentang politik.
tapi yang kita tahu sebagai orang yang tahu politik dan melaksanakan kegiatan politik yang bersih, kita berpartisipasi mengawasi. Contohnya mengikuti pemilu, itu satu. Kalau ada yang berita-berita tidak benar, ya jangan diladeni gitu. Jangan diladeni. Kalau misalnya kita memiliki prinsip bahwa itu tidak benar, kalaupun itu benar itu ya bukan berarti kita harus heboh gitu. Kenapa? Itu akan memalukan bangsa kita sendiri dan itu terbukti gitu. Salah satu contohnya ya seperti tempat saya ini gitu. Kita membahas tentang negara kita masing-masing, terus mereka bertanya, loh ada masalah apa Indonesia? Kenapa ada masalah? Tahu isunya jadinya begini, isu toleransi di Indonesia. Itulah jadi isunya. Padahal sebenarnya Indonesia ini negara yang toleransinya termasuk tinggi. Patut diacungi jempol sebagai negara yang mayoritas muslim sekaligus sistem pemerintahan yang demokrasi. Tidak ada negara muslim yang demokrasi seperti Indonesia yang menghargai 5 agama, sebenarnya 6 agama dan aliran kepercayaan lainnya yang rukun gitu. Tidak ada. Perhatikan, Pak. Perhatikan negara-negara yang mayoritas muslim selain Indonesia, tidak ada. Hanya Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang modern, tapi aman gitu. Jikapun ada masalah itu tidak sebesar negara-negara lain gitu. Tidak. Makanya Indonesia ini sebagai apa ya? Sebagai acuan gitu. Terutama bagi negara-negara muslim. Jadi apa ya? Makanya saya merasa bangga di satu sisi. Tapi setelah mendengar kasus-kasus seperti itu dan dibesar-besarkan, sentimen menjadi meningkat, maka di mata dunia ini sebenarnya berkaitan dengan hubungan internasional. Ya, terdengarlah di kancah internasional termasuk Taiwan. Nah, itu dia mungkin bisa saya jawab untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk responnya Mbak Siti. 5 agama, Pancasila, dasar negara. Mbak Atun, iya tuh Pak, berita-berita mental kebanyakan tapi banyak share kemana-mana. Mbak Nur, iya benar, orang Taiwan juga ada beberapa agama tapi ada mengayam. Mbak Atun, di sosmed terutama. Mbak Siti, sabar dan berdoa. Ya, mungkin sampai sampai di sini dulu saya bisa jawab. Jika ada pertanyaan susulan, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan tolong Mbak Nuri ingatkan saya kalau misalnya ada kelas kosong, ingatkan saya pagi harinya. Misalnya kalau misalnya hari Senin nggak ada kelas, ingatkan saya, jadi saya bisa mempersiapkan jadwal saya hari Senin misalnya nggak ada kelas, menggantikan gitu kan, saya bisa menyisip karena kan 2 kelas kemarin kan. Ini kelas yang pertama saya masuki, kelas yang tanggal 11, kelas yang sebelumnya semalam saya tidak masuk ya. Baik, dan tolong absensinya diperhatikan, jadi nanti kalau sudah dirampungkan semua, jadi saya bisa minta ke Mbak Nuri sehingga saya bisa mengumpulkan nilai. Baik, terima kasih semuanya sudah menunggu. Sebelum kita bubar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan memberikan ucap syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kelas kita lancar dan sinyal oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat malam dan have a good night.